Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asra Fitria dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Ingin melanjutkan materi kepramukaan, dan yang sekarang itu tentang kode kehormatan, lambang, dan atribut kepramukaan. Oke, sebelum itu kita harus mengerti dulu apa itu kode kehormatan, apa itu lambang, dan apa itu atribut kepramukaan. Yang pertama, apa itu kode kehormatan? Kode kehormatan itu norma atau aturan yang menjadi ukuran kesadaran mengenal akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati seseorang yang menyadari harga dirinya. Dan kode kehormatan pramuka itu suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Nah, kode kehormatan dalam pramuka itu ada dua, yaitu Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka itu biasa disebut janji pramuka, di mana janjinya itu diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota. Jadi calon anggota itu akan mengucapkan janji pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Dan kalau Dharma Pramuka itu ketentuan moral pramuka, di mana sebagai alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur dari calon anggota pramuka. Nah, kode kehormatan dalam pramuka itu biasa dibagi ke kode kehormatan siaga, penggalang, dan penegak. Kalau yang siaga itu ada Dwi Satya Pramuka Siaga dan Dwi Dharma Pramuka Siaga. Nah, bisa dibaca di samping sini ya. Kalau untuk kode kehormatan bagi pramuka penggalang itu ada Tri Satya Pramuka dan Dasa Dharma Pramukanya. Itu kalau Tri Satyanya ada 3, kalau Dasa Dharmanya ada 10. Kalau untuk pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa itu sama dengan untuk pramuka penggalang. Nah, untuk penerapan kode kehormatan pramuka itu sendiri ada cara menerapkannya. Yang pertama itu, pelaksanaan suatu kode kehormatan itu tidak dapat dibangun di atas dasar lain kecuali atas kesukarelaan. Dan yang kedua, kode kehormatan yang diterima itu atas dasar kesukarelaan yang menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti. Yang ketiga, dalam menanamkan kode kehormatan itu, pembina hendaknya memberikan pengertian melalui pertimbangan akalnya, menumbuhkan semangat melalui pertimbangan rasa, dan membulatkan tekad atau kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, kalau tadi tentang kode kehormatan, selanjutnya tentang lambang. Apa sih lambang? Lambang gerakan pramuka itu sebagai tanda pengenal organisasi gerakan pramuka dan bersifat tetap. Lambang juga untuk mengkiaskan sifat, keadaan, nilai, dan norma yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka sesuai dengan yang dicita-citakan. Nah, ini dia lambang gerakan pramuka dunia atau disebut dengan pandu dunia. Ini berdasarkan sejarah pramuka dunia, lambang ini, World Organization of the Scout Movement ini umumnya berwarna putih dengan latar background berwarna ungu. Dan lambang ini juga pertama kali digunakan oleh Lord Baden-Powell untuk disematkan kepada 22 pemuda yang mengikuti perkemahan di Pulau Bounty. Dan hingga kini, lambang bunga lili ini masih digunakan sebagai lambang organisasi kepanduan sedunia di berbagai negara termasuk di Indonesia. Lambang pramuka ini oleh anggota gerakan pramuka disematkan di pakaian seragam pramuka dan juga sebagai kop surat organisasi. Lambang ini juga sebagai salah satu identitas anggota pramuka selain dari kode kehormatan gerakan pramuka. Nah, jadi arti dan maknanya sendiri, tali melingkar bersimpul mati itu mengandung arti bahwa sesama pramuka di seluruh dunia itu menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan yang kuat. Dan trifle atau bunga dengan 3 ujung mengandung arti bahwa 3 janji pramuka, yaitu Scout Promise. Terus 2 bintang mengandung arti bahwa seorang anggota pramuka selalu berupaya untuk menjadi penerang dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Dan jarum kompas menuju ke atas itu mengandung arti sebagai pengingat bagi pramuka agar senantiasa melakukan kebenaran dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta dapat menjadi pemimpin bagi orang-orang sekelilingnya. Warna putih mengandung arti bahwa pramuka berhati suci dan bersih, sedangkan warna latar ungu mengandung arti bahwa pramuka memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain. Nah, kalau tadi lambang pramuka sedunia, kita akan mengenal lambang pramuka Indonesia atau gerakan pramuka Indonesia. Itu lambangnya berbentuk silhouette atau bayangan tunas kelapa. Nah, mengenai arti simbol pramuka tunas kelapa ini ditetapkan di dalam keputusan Kuarnas nomor 06 KN
72 tentang arti lambang pramuka, yaitu sudah memperoleh hak paten, di mana pemakaian lambang pramuka ini memiliki tujuan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan serta menanamkan sifat seperti yang termaktub di dalam arti lambang tunas kelapa pada semua anggota gerakan pramuka. Pohon kelapa yang disebut juga dengan pohon nujur pada umumnya tumbuh pada daerah atau lokasi pinggir pantai. Sangat banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pohon kelapa, mulai dari batang, daun, serta buahnya. Semuanya dapat digunakan. Karena manfaatnya yang begitu banyak, itulah kenapa pohon kelapa dijadikan sebagai logo Praja Muda Karana di Indonesia. Nah, untuk makna-makna dari lambang tunas kelapa di gerakan pramuka, di mana buah kelapa dalam kondisi tumbuh memiliki makna cikal, yang berarti menurunkan generasi yang baru. Jadi, buah kelapa yang tumbuh memiliki kiasan bahwa setiap pramuka merupakan unsur paling utama untuk keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Dan buah kelapa dapat bertahan lama dalam kondisi apapun. Maksudnya, setiap pramuka merupakan seorang yang ruhaninya serta kuat, sehat, ulet, dan memiliki kemauan yang besar dalam menghadapi setiap rintangan yang menghalangi kehidupan. Terus buah kelapa itu dapat tumbuh di mana saja, melambangkan bahwa setiap pramuka dapat menyesuaikan dirinya dalam masyarakat di mana saja dan dalam keadaan apapun. Buah kelapa tumbuh menjulang tinggi lurus ke atas. Maksudnya, setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi serta lurus, yaitu mulia, jujur, tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh suatu hal. Akar kelapa tumbuh kuat ke dalam tanah. Maksudnya, tekad serta keyakinan setiap pramuka berdasar pada landasan yang kuat dan nyata. Dan kelapa merupakan jenis pohon serbaguna, yang berarti setiap pramuka merupakan sosok berguna serta membaktikan diri untuk kepentingan tanah air, bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan pada semua masyarakat Indonesia. Nah, kalau pembahasan tadi sudah tentang kode kehormatan dan lambang pramuka, selanjutnya yaitu tentang atribut. Apa sih atribut? Atribut kepramukaan itu disebut juga dengan istilah tanda pengenal dalam pramuka, di mana sebuah atribut itu selalu dipasang pada pakaian seragam baju resmi, terutama untuk perlengkapan seragam pramuka di semua tingkatan. Nah, untuk atribut kepramukaan itu ada untuk siaga, penggalang, dan penegak, sama seperti kode kehormatan yang tadi. Nah, untuk atributnya itu misalnya kayak tanda pandu dunia, papan nama, PLTA daerah, lencana wilayah, tanda jabatan, dan yang lainnya bisa dilihat di gambar yang sudah saya siapkan. Nah, kalau yang ini itu penggunaan tanda atau atribut pramuka untuk penggalang putra ataupun putri, dan yang ini untuk penegak atau pandega untuk putra dan putri. Nah, untuk perbedaannya atribut untuk tanda pengenal mereka atau tingkatannya di mana itu kayak ini ada siaga, penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Ini perbedaannya bisa dilihat. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang kode kehormatan, atribut, dan lambang. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.